Setelah kita memasukkan data-data info atau informasi mengenai utang, kita akan mulai membuat modul. Nah, ini saya tambahkan sebelum ini sukuk itu ada kemungkinan penerbitan atau pelunasan. Nah, seperti ini. Karena ini pelunasan sesuai di soal, begitu juga di obligasi, penerbitan atau pelunasan, maka kita berikan dia, nah ini dalam kurung, yang menandakan bahwa ini adalah pelunasan. Jadi kita perlu bedakan antara pelunasan dengan penerbitan. Oke, kita beralih ke pembangunan modul. Di skenario tidak ada yang terpengaruh di skenario. Kita beralih ke modul. Nah, kita akan membuat modul untuk utang. Kita mulai di sini, Hafi, F, Hafi. Oke, ini kita ganti modulnya modul utang. Oke, dan ini kita copy tahunnya. Oke, sudah memperoleh formatnya. Nah, kita lihat dulu untuk di soal itu kita bahas mengenai sukuk. Dan di asumsi sini sukuk pelunasan 3 miliar per tahun ini. 3 miliar per tahun pelunasan artinya saldo sukuk akan menurun setiap tahun dan imbal hasil sukuk ini adalah 10%. Imbal hasil sukuk 10% yang akan dikalikan dengan saldo di awal tahun ya, dan ini merupakan dibayarkan kepada pemegang sukuk. Nah, baiknya informasi ini kita letakkan di modul. Wah, ini pilihan sebenarnya tidak wajib, cuma nanti untuk mempermudah perhitungan kita ini saya putuskan untuk kita masukkan saja di sini. Jadi ini saya tegaskan ini bukan suatu yang wajib, hanya pilihan. Kalaupun tidak dilakukan tidak masalah. Nah, ini kita buat link ke sini. Oke. Ini kita hilangkan warnanya. Kita buat normal. Oke. Karena ini informasi tambahan, maka ini saya beri garis putus-putus ini. Nah, tingkat Indonesia 5%. Nah, ini formatnya kita ambil dari format ini. Kita copy format Alt H V R. Alt H V R. Nah, ini. Atau agar warnanya tidak ikut, Alt H V F. Sebentar. Oh, nggak bisa. Dia hanya harus R. Alt H V R. Oke, nah seperti ini. Oke, kita mulai. Kita hilangkan saja warnanya. Nah, ini karena ini di-copy dari tab lain, kita buat dia hijau. Oke. Oke, kita mulai mengerjakan dari sukuk. Sukuk yang pertama. Nah, karena di sini ada pelunasan setiap tahun 3 miliar per tahun, maka itu kita akan buat di sini
sukuknya kita perlu ambil saldo awal. Nah, saldo awal saya letakkan di sini agak menjorok ke dalam. Nah, kita lihat saldo awal 2026 merupakan saldo akhir 2025. Nah, kita buat dulu di sini saldo akhir. Nah, saldo akhir kita lihat di 2025, kita ambil ke atas datanya terkait sukuk. Nah, ini dilihat sukuk ijarah, saldo terakhir 2025 24 miliar. Dan ini akan menjadi saldo awal tahun. Nah, seperti ini, kita bisa copy ini ke samping. Dan ini bisa nanti saldo akhir ini merupakan, nah di sini kita tulis pelunasan, penerbitan atau pelunasan, Nah, seperti ini. Nah, data penerbitan atau pelunasan ini dari mana? Kita ambil dari tab asumsi dan input. Nah, ini kita tarik dari sini. Nah, yang sudah ini kita buat di sini, kita taruh di sini. Nah, kita buat formatnya dulu. Oke, kita copy ke samping. Nah, karena ini di copy dari tab lain, kita beri warna hijau. Nah, kita tertib, kita langsung beri warna. Dan ini kita copy. Dan untuk saldo akhir, ini plus ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini adalah terkait sukuk. Nah, ini saldo akhir sukuk. Kita akan memperhitungkan terkait beban sewa. Sukuk ijarah ini adalah pada dasarnya dia transaksi sewa menyewa. Jadi di sini bukan bunga ya, bukan bunga. Jadi yang 10% yang ini, imbal hasil sukuk ini kalau dari sisi dua roda baik, beban sewa. Nah, di sini kita bisa memasukkan beban sewa sukuk atau imbal hasil sukuk, ya bisa juga imbal hasil sukuk. Dari sisi investor ini akan imbal hasil, tapi dari sisi dua roda baik ini beban sewa, kita beban sewa saja, beban sewa sukuk. Nah, di sini 10% per tahun. Kalau kita lihat di soal, itu 10% dari saldo awal tahun. Saldo awal tahun, nah ini dengan mudah sekali kita bisa memperhitungkan. Nah, ini kita 10%. Kita kalikan dengan, nah ini kita kunci buat absolut. Karena dia tidak boleh bergeser, kita akan copy ke samping. Dikalikan dengan saldo awal tahun ini. Ini kita kalikan. Dan kita memperoleh beban sewa sukuk. Dan kita lihat di sini saldonya menurun. Beban bunganya menurun sesuai dengan saldo awal tahun. Karena di sini terjadi pelunasan secara bertahap. Nah, ini terkait sukuk sangat simpel, tidak terlalu rumit. Kita berikutnya akan membahas mengenai terkait obligasi.